Tentang Alkitab sudah berubah. Nah, halaman 16. Alkitab sudah berubah. Kalau penjenengan ditanya, penjenengan kok berani mengatakan Alkitab sudah berubah, itu dari mana? Apakah sudah meneliti Alkitab? Loh, kok berani mengatakan Alkitab sudah berubah? Quran. Jadi Quran itu ke dalam. Sekali lagi, Quran itu ke dalam, menjadikan kita ini lebih mantap. Ya, teman-teman sekalian, cuplikan yang teman-teman barusan dengar itu merupakan tantangan bagi iman Kristen. Kenapa? Karena hal inilah yang terus dikatakan oleh kandurun-kandurun, orang-orang yang suka mengurusin agama orang lain, teman-teman ya. Saya tidak tahu kenapa. Ini udah orang tua loh. Ustadz ini sudah tua dan seharusnya kan dia melakukan yang baik ya. Bukan bertakiah, bukan menyebarkan dusta dan juga menjelekkan agama lain seharusnya. Yang dia lakukan sebenarnya bagaimana dia melakukan aturan agamanya dengan benar sesuai dengan keyakinannya. Dan tentu saja untuk mengasihi orang-orang yang tidak seiman dengan dia. Karena hati Tuhan teman-teman sekalian, supaya manusia itu hidup dalam aman tenteram. Makanya Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Dia katakan bahwasanya, aku berkata, aku bersabda kepadamu, kasihilah sesama manusia dan juga mengasihi musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa bagi mereka yang mengucilkan kamu, yang menghina kamu, menjelekkan kamu. Maka upahmu akan besar di sorga. Ya, ini kekristenan teman-teman. Berbeda dengan Islam. Kalau kita melihat tadi seperti Ustadz yang tua tadi ini, dia sedang membahas tentang kekristenan loh. Dia sedang membahas bahwa Kristen ini tidak otentik lagi kebenaran firman Tuhan yang ada pada mereka. Alkitab yang ada pada mereka. Nah, oleh karenanya, dia menjelaskan tentang kitab Kristen. Dia katakan bahwasanya ini sudah tidak betul ya. Alkitab yang ada saat ini sudah tidak betul. Bahkan di videonya yang pernah saya bahas teman-teman, dia katakan bahwasanya dari Alkitab itu tinggal 10% saja yang asli gitu, yang firman Tuhan gitu. Nah, dia katakan bahwasanya Alkitab yang ada pada saat ini sudah dipalsukan, sudah tidak benar lagi. Ya, sudah tidak otentik lagi kebenarannya, tidak bisa dipercaya teman-teman sekalian. Nah, pertanyaannya, kalau ada statement seperti ini, artinya harus bisa membuktikan ya secara bukti yang ada ya. Misalnya nih, seperti dikatakannya tadi bahwa sudah palsu ya. Alkitab yang ada saat ini sudah palsu, sudah tidak benar, isinya itu karangan Rasul Paulus, maka tentu saja harus bisa dibuktikan dengan adanya kitab Injil yang baik buat dia. Ya, ada kitab Injil yang sesungguhnya sama dia. Kalau dia katakan Alkitab yang ada saat ini itu palsu. Nah, bagaimana? Saya ambil contoh buat kita. Bagaimana kita bisa membedakan emas asli dengan emas KW? Ya, tentu kita harus mempunyai yang asli dulu. Sehingga kita bisa bandingkan, oh kalau yang asli ini mengkilat seperti ini. Kalau digosok ini bukan pudar tetapi semakin mengkilat. Kalau yang asli itu kalau dibakar itu bukan terbakar tapi dia semakin murni gitu ya. Makin bersih kalau sudah dikena api gitu. Harusnya seperti ini pembuktiannya. Bukan dibuktikan secara kitab suci mereka. Karena sekali lagi teman-teman sekalian saya ulangi di video ini. Al-Quran tidak bisa dipakai sebagai tolak ukur untuk mengukur Alkitab. Karena Al-Quran tidak sama dengan Alkitab. Ya. Bahkan saya berani katakan
bahwasanya isi Al-Quran ini bisa 75% ya, itu cerita daripada Alkitab. Hanya saja ini sudah diubah-ubah teman-teman. Sudah diputarbalikkan. Saya ambil contoh tentang silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari mamanya lah, jangan jauh-jauh dulu. Mamanya itu katanya Maryam, ya, saudara Musa dan Harun. Sementara Maria itu beda zaman dengan Musa dan Harun. Berabad-abad, ribuan tahun jarak antara Musa, Harun, dan Maryam ini. Tapi mereka katakan bahwasanya orang tua daripada Yesus atau Isa Al-Masih itu adalah Maryam. Ini yang keliru ya. Gitu. Yang kedua, mereka ceritakan bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma. Ya, di bawah pohon kurma. Ini tidak benar. Karena Yesus lahirnya di kandang domba di Bethlehem, di kota Daud. Karena Yesus ini adalah Mesias, tunas Daud. Dan dia lahir dari tanah Daud. Kota Daud. Dia lahir di sana. Nah, jadi ini terbalik semua teman-teman sekalian. Kemudian, mereka ceritakan tentang Yesus itu tidak disalib. Padahal di Alkitab diceritakan bahwa Yesus disalib. Bahkan ketika kita menggali dan menelusuri hal ini, ketika kita akan tanyakan kepada para ahli-ahli kitab ini yang ngaku-ngaku ahli kitab, seperti kakek yang sudah tua, sudah bau tanah ini, kalau ditanya, ya, siapa orang yang diserupakan dengan Isa? Ini mereka bisa, pokoknya bisa KO ketika kita ditanyakan kalau berhadapan muka. Karena sampai sekarang mereka tidak bisa buktikan siapa yang diserupakan dengan Isa. Tidak ada. Ada yang berkata Yudas Iskariot, ada yang berkata murid yang paling muda, gitu. Salah satu dari muridnya. Ini omong kosong teman-teman. Karena memang data otentiknya sejarah mencatat bahwa Yesus disalib. Yesus mati disalibkan. Gitu. Nah, kalau pakai Al-Quran untuk menjadi tolak ukur kebenaran dan keaslian daripada Alkitab, ini omong kosong. Omong kosong. Tidak sebanding teman-teman sekalian. Tidak sebanding. Al-Quran tidak lengkap. Ya, cerita Taurat, para nabi, Jabur, tentang Injil, itu semua tidak lengkap di dalam Al-Quran. Bahkan isinya terbolak-balik semua. Tentang kisah daripada orang tua daripada Maryam, katanya. Karena orang tua Maryam ini katanya itu Hana. Ya. Dan suami yang suami Hana ini adalah Imron atau Imran. Ya. Padahal di Alkitab dicatat suami daripada Hana dan Penina, ya, karena ada dua istri daripada Elkana. Suami mereka itu Elkana. Hana ini punya suami Elkana. Nah, Elkana ini punya dua istri teman-teman sekalian, yaitu Penina dan Hana. Penina punya anak, Hana tidak, dia mandul. Itulah yang berdoa di bait Allah pada waktu itu ketika ada Imam Eli. Dia dipikir orang mabuk, tapi dia meminta kepada Tuhan supaya diberikan anak. Nah, anak itu yang lahir, yang dimintanya adalah anak laki-laki. Karena itu akan dipersembahkan menjadi imam. Dia akan menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Ini janji Hana, nazar Hana ketika meminta anak itu. Tapi ini dipelintir teman-teman sekalian. Ketika Ustadz Somad ceramah, dia katakan memang hal laki-laki yang diminta oleh Hana, tapi yang diberikan oleh Allah katanya adalah Maryam, ibu daripada Yesus atau Isa Al-Masih. Karena Imran punya istri bernama Hanna. Hanna lama tidak mengandung. Maka dia pun bernazar. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar ya Allah, kalaulah nanti anak yang ada dalam perutku ini lahir, aku akan jadikan dia muharrara. Muharrar, makna muharrar artinya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Dia tidak jadi pedagang, dia tidak jadi petani, dia tidak jadi pegawai kerajaan, dia tidak jadi tentara, tapi dia akan menjadi servant of God, pelayan rumah suci Baitul Maqdis.
Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar nanti anak ini kalau lahir akan aku jadikan sebagai pelayan Baitul Maqdis. Falamma wada'atha, ketika anak itu lahir, qalat Maryam, Hannah berkata, inni wada'tuha untha. Aku melahirkan anak perempuan. Padahal semestinya yang akan menjadi pelayan Baitul Maqdis itu laki-laki. Perempuan tidak layak. Tapi karena sudah terkandung nazar, maka apa boleh buat? Wa inni sammaituha Maryam. Aku beri dia nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah, minta perlindungan Allah supaya Maryam dan anaknya nanti dijauhkan dari minasyaitonir rajim, dari setan yang dirajam, dari setan yang terkutuk. Dan ini keliru. Karena yang lahir daripada Hana adalah Samuel, ya, Samuel. Dia adalah nabi. Samuel pada waktu itu disebut sebagai nabi yang melayani di Bait Allah, bahkan dia yang mengurapi Raja Saul. Nah, ini terbalik semua teman-teman sekalian ya. Terbalik semua. Kemudian yang terakhir tentang penciptaan, ya, tentang penciptaan manusia. Di Alkitab diceritakan bahwasanya Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Dibentuk dengan tangannya sendiri. Lalu Al-Quran menceritakan kun fayakun. Firman itu telah, karena dalam Islam kun fayakun. Allah menciptakan manusia itu dengan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Maka jadilah manusia. Tuhan tidak demikian ketika menciptakan manusia. Dia bukan hanya berfirman. Dia berfirman itu kepada tumbuh-tumbuhan, kepada cakrawalan, ya, untuk menciptakan langit dan bumi ini. Dia berfirman, ya, menciptakan burung-burung, ikan di dalam laut, segala sesuatunya makhluk hidup, ya. Tapi ketika menciptakan manusia, dia bukan berfirman, dia bukan kun fayakun, tapi dia membentuk manusia dari debu tanah. Nah, di mana didapatkan cerita ini? Di Taurat. Ya, di Alkitab, bukan di Al-Quran. Bagaimana Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna kitab Injil, sementara isinya tak bolak-balik. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, inilah klaim-klaim omong kosong dari kadrun-kadrun, ya, ustadz-ustadz yang memang merasa diri benar, tapi semua on menurut saya, karena apa yang mereka sampaikan teman-teman semua takyah. Dusta semuanya. Kalau tidak begitu, bagaimana mereka bisa naik panggung? Kalau tidak begitu, bagaimana mereka bisa menjadi terkenal? Jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton. Nantikan saya di video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.